Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ardiansyah. Saya berasal dari kelas 01 TLN 004 di Unpam. Dan di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang pekerjaan saya sebagai operator produksi di pabrik yang bergerak di bidang panel maker atau elektrikal, pembuatan panel. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik AC dan listrik DC. Nah, arus AC tuh arus bolak-balik, jadi arus yang membentuk gelombang sinus gitu. Nah, untuk arus DC adalah arus yang searah. Nah, biasanya arus-arus AC tuh dia digunakan untuk misalnya kayak perabotan rumah tangga tuh dia untuk kulkas. Nah, dia membutuhkan arus AC, listrik AC. Terus apabila charger, adaptor, atau power supply ngeluarin output DC. Arus AC juga dibagi menjadi dua, listrik satu pas dan listrik 3 pas. Nah, listrik satu pas terdiri dari fasa dan netral saja dan ground. Apabila 3 fasa, dia memiliki 3 pas, namanya juga 3 fasa, yaitu fasanya RST atau L1, L2, L3 atau UVW, dan netral dan ground. Jenis-jenis panel yang ada di tempat kerja saya itu ada wall mount atau panel yang berupa box, ada boxnya, dia ditempelkan ntar di dinding seperti di Indomaret. Nah, seperti kayak gitu, itu dinamakan panel wall mount. Lalu ada juga panel freestanding, yaitu panel yang seperti lemari besar, lalu dalamnya terdapat beberapa komponen untuk panel tersebut. Nah, terus ada juga panel TT, satu panel beberapa bagian, sel 1, sel 2, sel 3, dan seterusnya. Jenis-jenis atau macam-macam panel listrik ya. Yang pertama ada panel LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel. Jadi dia tuh panel penerima daya utama tegangan rendah dari trafo yang kemudian didistribusikan lagi nih ke panel-panel lainnya. Lalu yang kedua ada MDP, Main Distribution Panel. Panel distribusi yang utama yang membagi arus listrik dari sumber utama ke area yang lebih luas. Yang ketiga ada panel SDP atau Sub Distribution Panel. Panel yang membagi daya listrik dari MDP. Nah, MDP ke area atau ke lantai spesifik dalam sebuah gedung. Misalnya kayak dari MDP masuk ke SDP, lalu SDP itu bagi-bagi lagi ke perangkat gitu. Jadi langsung entah ke stop kontak atau yang lain-lainnya. Nah, lalu ada juga panel berdasarkan sistem kontrol dan operasional. Yang pertama ada panel ATS AMF atau Automatic Transfer Switch atau Automatic Main Failure. Panel yang berfungsi memindahkan sumber daya listrik secara otomatis dari PLN ke genset dan sebaliknya saat listrik padam. Misal nih, sebuah pabrik gitu, dia kan sumbernya dari PLN nih, sumber dari PLN, lalu kemudian ada pemadaman listrik nih, tiba-tiba listriknya padam, lalu si panel ATS itu otomatis dia transfer sumber dari PLN ke genset. Jadi ketika listrik padam, nah dia langsung kerja, panel itu langsung bekerja, lalu mengganti sumbernya dari genset. Setelah misalnya genset nyala, setelah misalnya PLN-nya kembali hidup, maka si panel ATS juga bekerja lagi. Dia membalikan dari sumber dari genset ke PLN lagi dan genset akan mati. Lalu yang kedua ada panel kapasitor bank. Panel yang digunakan untuk memperbaiki faktor daya sehingga penggunaan listrik menjadi lebih efisien dan mencegah denda dari PLN. Yang ketiga ada panel sinkronisasi atau synchronized panel. Panel untuk menggabungkan dua atau lebih sumber listrik seperti beberapa genset agar dapat bekerja secara paralel. Yang keempat ada panel MCC atau Motor Control Center. Panel khusus yang digunakan untuk mengendalikan, memonitor, dan mengamankan motor listrik atau pompa industri. Jadi untuk start atau untuk proteksi, pokoknya kontrol-kontrol itu dia di panel MCC, yaitu untuk mengontrol motor yang ada di industri-industri besar atau biasanya tuh ada di proyek-proyek besar. Adapun komponen-komponen atau macam-macam komponen yang ada pada panel. Yang pertama yang paling sering kita temui nih, entah di panel apa di rumah-rumah biasanya ada, harusnya ada, pasti ada di KWH meternya, yaitu yang fungsinya sebagai pengaman adalah MCB atau mini circuit breaker. Dia fungsinya tuh untuk memutuskan arus berlebih. Misal ada konslet nih, otomatis arusnya dia pasti naik melebihi
batas MCB tersebut, dan lalu dia akan nge-trip atau memutus arus tersebut secara otomatis. MCCB atau Molded Case Circuit Breaker, dia memiliki fungsi yang sama seperti MCB, cuman bedanya kalau MCB itu cuman tegangan rendah, arus rendah doang. Kalau MCCB dia untuk arus dan daya yang lebih besar, jauh lebih besar. Lalu ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, yaitu pengaman arus bocor untuk mencegah terjadinya sengatan listrik atau kebakaran akibat kebocoran arus pada instalasi. Lalu ada juga fuse atau sikring, yaitu kawat pengaman yang akan meleleh dan putus untuk memutus arus jika terjadi arus berlebih. Dia hampir sama seperti MCCB, cuman bedanya MCCB itu ketika ada arus berlebih, dia ngetrip atau dia memutus arus, cetrek turun ke bawah gitu. Dia memutus arus sehingga tidak terjadi aliran arus listrik. Nah, bedanya dengan sikring, apabila sikring itu dia komponennya putus. Jadi dia dalamnya tuh ada seperti kawat kecil. Nah, fungsinya buat pengaman ketika ada arus berlebih. Nah, dia akan putus sikringnya. Dan apa bedanya dengan MCB? Apabila MCB dia tidak perlu ganti komponen. Apabila fuse dia harus mengganti fuse-nya. Kontaktor magnet atau magnetic contactor, saklar yang bekerja menggunakan prinsip medan magnet untuk menghubungkan atau memutus arus listrik berdaya besar. Lalu TOR atau Thermal Overload Relay, yaitu pengaman beban lebih yang bekerja menggunakan suhu panas motor listrik untuk mencegah motor terbakar. Lalu ada juga relay atau saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik kecil untuk mengontrol rangkaian arus yang lebih besar. Ada juga timer, time delay relay, yaitu komponen pengatur waktu yang berfungsi menunda proses buka tutup kontaktor sesuai jeda waktu yang diinginkan. Jadi kita bisa adjust waktunya di timer tersebut. Ada komponen penghantar yaitu busbar. Nah, busbar adalah plat tembaga atau tembaga yang dipadatkan menjadi berbentuk sebuah batang. Nah, dia tuh fungsinya sama seperti kabel, yaitu untuk menghantarkan listrik. Cuman bedanya busbar tuh dia lebih efisien karena dia bisa menghantarkan arus besar, sama seperti kabel juga bisa. Cuman apabila arus besar lebih aman menggunakan busbar karena lebih memudahkan operator juga. Lalu ada juga terminal block atau penyambungan kabel. Misal dari komponen ini dia masuk ke terminal, lalu dari sumber dia ke terminal. Nah, makanya fungsi terminal block tuh dia supaya bisa dibuka, mencopot kabel atau memutus, menyambungkan arus tersebut. Adapun komponen-komponen indikator seperti pellet lamp atau lampu yang biasa kita lihat nih. Kadang misalnya di panel ada lampu warna merah, warna kuning, warna hijau. Nah, dia itu sebagai indikator. Misal merah tuh artinya arusnya diputus. Biasanya ya, arusnya diputus. Lalu hijau tuh dia nyambung. Pellet lamp juga sebagai indikator yang 3 fase gitu. Lampu yang warna merah tuh R, lampu warna kuning tuh fase S, lampu warna hijau tuh fase T. Jadi misalnya ada salah satu fase yang putus, jalur AC yang putus, satu fase, misal fase R putus, maka di lampu pilot warna merah tuh dia akan mati. Bila fase S yang putus, maka lampu pilot yang warna kuning yang akan mati. Begitupun dengan yang hijau, maka bila fase T putus, maka lampu hijau akan mati. Metering, ya biasanya voltmeter, ampere meter, frekuensi meter. Nah, dia alat ukur frekuensi atau tegangan atau arus tersebut. Nah, komponen operasi seperti push button, selector switch atau emergency stop dan lain-lain. Misalnya kayak push button nih, misal ketika kan panel misalnya dalam kondisi mati, nah kita menggunakan push button untuk menyalakan panel. Lalu kayak selector, misalnya di panel ATS nih, dia kan terdapat bisa di manual atau bisa di auto. Ketika di auto ya kita putarkan knobnya ke auto, apabila kita ingin manual diputarkan knobnya ke manual. Ada juga emergency stop. Emergency stop sangat penting itu dalam panel, entah panel atau apapun, dia sangat penting karena ketika ada emergency, ada situasi yang berbahaya, misal ada yang terbakar atau kabel terbakar, nah kita bisa menggunakan emergency stop, langsung pencet, maka dia akan mematikan semua jalur sistem. Nah, di sini ada box panel nih, atau wadah atau box yang terbuat dari logam besi yang dicat supaya tidak berkarat gitu kan. Nah, dia fungsinya untuk melindungi komponen-komponen dari debu, dari hujan, dari air, atau kerusakan listrik, atau
Pokoknya intinya dia untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Nama saya Ferdinand Ardiansyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pengucapan, penyampaian, atau ada yang keliru dengan materi atau hal yang saya bawakan. Mohon dikoreksi di kolom komentar, karena itu akan menjadi bahan evaluasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.